Halda, ada Gina, ada Yani, ada Riza, ada Fatia, dan juga ada saya sendiri adalah Dini. Nah, hari ini kita akan membahas isu krusial dalam dunia sains nih, yaitu bioetika dalam penelitian toksikologi lingkungan yang menggunakan hewan coba. Nah, kita nanti akan fokus pada bioetika mencit dalam penelitian eksperimen toksikologi lingkungan. Disclaimer dulu nih teman-teman, podcast yang kami lakukan ini merupakan pembelajaran kami selama 1 semester dengan mengikuti matkul bioetika yang diajar oleh Ibu Dokter Hewan Raden Rara Bintarti Suryosari Embiomed, dan beberapa literatur yang relevan dengan topik yang akan kita bahas nantinya. Nah, hewan yang akan kita bahas ini kan mengenai mencit ya. Kita tahu kalau mencit itu kan hewan kecil yang sering dijadikan model percobaan dalam penelitian toksikologi. Namun di balik peran penting tersebut itu ternyata ada yang tidak boleh diabaikan nih, yaitu adalah etika penelitian. Nah, kenapa sih kita perlu memperhatikan penggunaan mencit sebagai hewan percobaan? Karena kita tuh juga perlu memperlakukan hewan uji coba kita tuh secara etis dan juga bertanggung jawab. Makanya kita perlu diskusi nih bersama teman-teman buat bahas etika dalam penelitian toksikologi lingkungan terkait mencit. Oke, kita langsung sapa saja nih mahasiswa-mahasiswi dari Biologi Unisya Bidata Jakarta. Ada Fatia, Halo. ada Liza, ada Gina, dan juga ada Halda. Nah, mereka akan berbagi pandangan mengenai penggunaan mencit sebagai model hewan dalam penelitian toksikologi lingkungan. Kita mulai aja tanya-tanya nih kepada mereka. Oke, sebelumnya kita perlu tahu dulu nih, apa sih bioetika itu sendiri? Oke, mungkin sudah sering ya kita mendengar kata bioetika. Nah, bioetika ini merupakan cabang ilmu yang mempelajari masalah-masalah etis yang muncul akibat perkembangan di bidang biologi dan kedokteran. Sederhananya, bioetika adalah cara kita berpikir tentang apa yang benar dan salah dalam melakukan penelitian atau tindakan yang melibatkan makhluk hidup termasuk manusia dan juga hewan. Nih, sederhananya bioetika adalah etika kita sebelum kita melakukan hewan uji coba dalam penelitian ya? Ya betul, bisa pada hewan, bisa juga pada manusia. Seperti yang kita tahu ya, kalau banyak sekali penelitian yang menggunakan mencit sebagai hewan uji. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan mencit yang dipilih sebagai model untuk percobaan penelitian toksikologi lingkungan ini? Alasan kenapa mencit seringkali dijadikan model percobaan pada penelitian itu karena yang pertama itu mencit tingkat reproduksinya tinggi. Dalam satu kehamilan, mencit bisa melahirkan hingga 10 ekor anakan. Yang kedua itu, mencit merupakan hewan yang mudah beradaptasi pada lingkungan baru. Tapi mencit tidak boleh dipelihara hanya sendirian dalam satu kandang, sehingga dibutuhkan minimal 3 ekor mencit dalam satu kandang sehingga mencit tidak mudah stres. Kemudian harga mencit di pasaran itu kan cukup murah ya dibandingkan dengan hewan uji lainnya dan tidak sulit juga untuk didapatkan. Nah, selain itu ukuran tubuh mencit itu kecil sehingga mudah untuk penempatan kandang yang tidak terlalu besar pada skala laboratorium. Selanjutnya, struktur tubuh dan fisiologis mencit itu mudah dipahami dan tidak begitu kompleks, sehingga data akan mudah dianalisis jika memang setelah dilakukan percobaan pada mencit ternyata dihasilkan adanya perubahan pada anatomi, fisiologi, bahkan genetikanya. Kemudian mencit ini memiliki karakter biologis yang mirip dengan manusia, sehingga penggunaan mencit sebagai hewan coba biasanya untuk menguji zat atau bahan yang punya pengaruh nantinya terhadap manusia. Sehingga untuk mengetahui apakah suatu zat punya pengaruh toksik atau tidak terhadap manusia, maka bisa dilakukan uji tersebut. Penggunaan mencit juga menghasilkan data yang lebih akurat karena respon yang dihasilkan mencit terhadap suatu zat toksik diharapkan akan mirip dengan respon manusia terhadap zat toksik tersebut. Hal ini berkaitan dengan adanya kesamaan gen antara mencit dan manusia. Mungkin sederhananya, mencit ini punya kesamaan genetik dengan manusia ya, sekitar 85-90%. Dan ini bikin hasil penelitian toksikologi pada mencit lebih relevan untuk memahami dampaknya pada manusia. Selain itu, mencit juga berkembang biak dengan cepat dan siklus hidupnya itu pendek. Jadi kita bisa mempelajari efek jangka panjang dan lintas generasi toksikan dalam waktu yang singkat. Selain itu juga mencit tubuhnya kecil sehingga gampang dirawat dan hemat biaya. Maka dari itu cocok sekali untuk penelitian dengan skala yang besar. Kemudian mencit ini memiliki sistem imun, metabolisme, dan hormon mencit ini sangat mirip dengan manusia. Makanya respon toksikan pada mencit sering mencerminkan reaksi manusia. Kemudian kita juga bisa memodifikasi genetik mencit untuk meniru kondisi tertentu, misalnya sensitif terhadap polusi atau toksikan tertentu.
Dan beberapa poin ini bersumber dari referensi Lesmana 2020 dalam kajian pustaka penggunaan mencit sebagai hewan coba di laboratorium yang mengacu pada prinsip kesejahteraan hewan dari Jurnal Indonesia Medicus Veterinarianus. Dalam menggunakan hewan mencit sebagai penelitian toksikologi lingkungan kan kita perlu etika gimana caranya mencit itu bisa merasa nyaman dan juga merasa terhindar dari stres. Nah, bagaimana sih kita bisa menerapkan prinsip kesejahteraan hewan dalam penelitian toksikologi lingkungan ini yang menggunakan hewan mencit? Menurut kalian bagaimana? Pada penelitian yang memanfaatkan hewan dalam pengujiannya, terdapat prinsip kesejahteraan hewan atau yang kita kenal sebagai animal welfare dalam dunia bioetik yang perlu diterapkan oleh para peneliti. Nah, pada dasarnya terdapat 5 prinsip animal welfare yang dicetuskan oleh World Organization for Animal Health pada tahun 1992 di Inggris, yaitu freedom from hunger and thirst, freedom from discomfort, freedom from pain, injury and diseases, freedom to express normal behavior, dan freedom from fear and distress. Kan udah dijelasin beberapa istilah terkait ada freedom from pain dan lain sebagainya. Penjelasannya bagaimana sih? Oke, yang pertama itu kan ada freedom from hunger and thirst, yang dimana mencit itu harus terbebas dari rasa lapar dan haus. Yang artinya peneliti ini harus mampu mencukupi kebutuhan nutrisi dari mencit yang akan digunakannya. Nah, tidak hanya itu, akses hewan terhadap pakan juga perlu diperhatikan untuk memudahkan mencit dalam mengonsumsinya. Nah, pakan yang digunakan biasanya itu berbentuk pelet. Peneliti itu jarang menggunakan pakan yang berbentuk tepung karena pakan yang berbentuk pelet ini mampu menjaga komposisi nutrisi yang ada di pakan. Nah, kandungan pakan pada mencit itu setidaknya harus mengandung 10% protein, 3% lemak, 8% serat, 12% kadar air, dan juga beberapa macam vitamin dan juga asam amino esensial yang dibutuhkan oleh mencit. Untuk menjaga kualitas pakan mencit ini perlu disimpan pada suhu 15-16 derajat Celcius dan dikonsumsi dalam rentang waktu 4-6 minggu setelah kemasan dibuka. Nah, jumlah pakan yang diberikan kepada mencit ini juga bergantung pada jenis kelamin, ukuran tubuh, tingkat produksi, maupun temperatur lingkungan dari mencit itu. Normalnya, konsumsi harian mencit itu sekitar 3-4 gram hewan per hari. Akses mencit untuk memperoleh air minum juga perlu diperhatikan. Sumber air minum yang baik untuk mencit itu merupakan air minum yang steril atau bisa juga menggunakan aquades. Nah, air minum tersebut juga harus dicek secara berkala kualitasnya untuk memastikan tidak adanya kontaminasi dari mikroorganisme lain. Nah, biasanya para peneliti memberikan air minum dalam jumlah ad libitum atau tanpa diperhitungkan jumlahnya. Selanjutnya adalah freedom from discomfort atau bebas dari rasa tidak nyaman. Nah, freedom from discomfort ini dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan seperti sirkulasi udara, suhu, kelembapan, pencahayaan, kualitas kandang, dan juga faktor-faktor lainnya. Pada dasarnya, faktor-faktor tersebut dapat bervariasi tergantung pada tujuan penelitiannya. Nah, namun peneliti itu wajib memastikan perlakuan yang baik dan juga etis terhadap mencit. Selanjutnya yaitu freedom from pain, injury, and diseases atau terbebas dari rasa sakit, luka, dan juga penyakit. Nah, biasanya rasa sakit, luka, ataupun penyakit ini bisa muncul dari hal kecil yang kurang diperhatikan seperti handling. Di prosedur handling yang benar itu kita harus menarik sedikit ekor mencit dengan mencubit kulit di bagian belakang kepala mencit menggunakan jari telunjuk atau jari tengah dan juga ibu jari. Sedangkan bagian ekor mencitnya itu dapat dijepit dengan jari kelingking dan juga jari manis. Untuk meminimalisir rasa sakit yang dapat diderita oleh mencit, biasanya para peneliti ini akan memberikan obat analgesik kepada mencit tersebut. Namun, pemberian obat ini harus dalam pengawasan dokter hewan ataupun penyelidik yang telah diberi wewenang oleh dokter hewan tersebut. Yang terakhir adalah freedom from fear and distress atau terbebas dari rasa sakit dan juga stres. Nah, biasanya para peneliti akan memberikan waktu bagi mencit untuk beradaptasi atau aklimatisasi pada mencit. Hal ini bertujuan untuk membantu mencit mengenal terlebih dahulu lingkungan dia, kandangnya, ataupun pakan mereka yang akan diberikan selama penelitian nantinya. Bagaimana sih proses pemilihan mencit sebagai subjek penelitian toksikologi lingkungan ini? Oke, untuk proses pemilihan mencit ini sebagai subjek penelitian dalam toksikologi, yang pertama-tama kita lihat dulu dari tujuan dan jenis penelitian yang akan kita gunakan dengan memakai mencit ini. Misalnya untuk penelitian toksikologi lingkungan, ingin mengetahui tentang imunotoksik atau efek zat toksik terhadap imunitas, berarti bisa menggunakan strain biopsy. Yang kedua, dilakukan seleksi berdasarkan strain genetik. Selain mencit itu dibagi menjadi dua, yaitu ada inbred dan outbred.
Kalau inbred ini genetiknya seragam, jadi inbred ini cocok untuk mengurangi variabilitas data. Dan contoh strainnya itu C57BL6. Kemudian kalau untuk outbred ini genetiknya lebih beragam sehingga cocok untuk mencerminkan populasi manusia. Dipertimbangkan juga dari segi fisiologisnya. Biasanya mencit muda yang umurnya sekitar 6 sampai 8 minggu itu lebih disukai karena sistem fisiologis mereka ini masih berkembang sehingga dapat memberikan hasil yang lebih relevan untuk studi toksikologi. Kemudian berat badan juga harus diperhatikan agar mencit tidak terlalu kecil atau besar sehingga dapat menghindari variabilitas dalam hasil. Selanjutnya dilakukan standar perawatan dan regulasi. Jadi kita tetap harus mengikuti panduan etis seperti yang sudah diatur oleh OECD atau ICH, yaitu standar etika internasional. Nah, penting juga untuk memastikan jumlah mencit yang akan digunakan itu cukup atau tidak, atau cukup untuk hasil yang signifikan, tapi tetap meminimalisir penderitaan pada hewan uji seperti mencit. Nah, selanjutnya yang terakhir nih dilakukan pra-pengujian atau validasi. Jadi sebelum penelitian dimulai, mencit ini perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan atau diberi waktu untuk beradaptasi di lingkungan laboratorium. Semua ini dilakukan supaya dapat data yang dihasilkan ini lebih akurat dan juga valid. Baik, melanjutkan poin-poin yang sudah disampaikan. Jadi ketika ingin melakukan penelitian yang menggunakan hewan uji seperti mencit, peneliti wajib memastikan kesejahteraan hewan pada pra-penelitian, saat penelitian, dan setelah penelitian. Pada pra-penelitian, secara etis, peneliti wajib memastikan bahwa mencit yang akan digunakan dalam keadaan sehat. Nah, tentunya pemeriksaan, keterangan sehat, dan kelayakan mencit sebagai hewan uji dilakukan oleh dokter hewan yang memiliki ilmu dan wewenang. Pemeriksaan kelayakan mencit sebagai hewan uji perlu dilakukan untuk menghindari respon yang tidak sesuai terhadap pengujian yang nantinya dapat menyebabkan data bias atau tidak valid. Nah, observasi tempat penelitian atau tempat pemeliharaan mencit selama penelitian juga perlu dilakukan. Selain itu, pada penelitian yang menggunakan hewan uji, peneliti wajib mendaftarkan penelitian dan mendapatkan persetujuan dari komisi etik sebelum melakukan penelitian. Dokter hewan akan menjadi bagian dari komisi etik dalam meninjau apakah penggunaan hewan uji sebanding dengan manfaat penelitian yang akan didapat. Nah, komisi etik juga akan mengawasi dan memastikan kesejahteraan hewan tercapai, serta memastikan tidak ada protokol yang menyimpang dari proposal peneliti yang sudah diajukan pada penggunaan hewan uji dan memastikan keputusan peneliti saat pasca penelitian terhadap manajemen akhir mencit diputuskan dengan benar. Oke, tadi kan kita ada yang bahas terkait komisi etik ya. Nah, bagaimana sih kalau misalkan kita mau ngajuin proposal penelitian ke komisi etik, itu apa? Ada syarat-syarat tertentu dan juga apa saja yang perlu diperhatiin kalau misalkan kita mau ngajuin proposal penelitian ke komisi etik? Oke, untuk proses pengajuan proposal penelitian ke komisi etik itu melibatkan beberapa langkah atau beberapa tahapan seperti persiapan dokumen. Nah, dokumen ini berupa persiapan proposal penelitian. Jika kita sudah menyiapkan proposal, maka nanti akan ada pengisian formulir. Setelah itu nanti ada pengumpulan berkas, dan juga setelah kita mengumpulkan berkas-berkas yang telah disiapkan, maka ada juga pemeriksaan berkas oleh si komisi etik. Setelah itu nanti oleh komisi etiknya ditelaah lebih lanjut. Jika sudah, nanti komisi etik akan memberikan keputusan. Nah, bisa berupa persetujuan, lalu atau permintaan perbaikan maupun proposal tersebut juga bisa ditolak. Nah, setelah proposal tersebut diterima oleh komisi etik, nanti terakhir akan ada penerbitan surat persetujuan yang dikeluarkan oleh si komisi etiknya ini, yang harus disimpan oleh peneliti sebagai bukti bahwa peneliti ini telah memiliki atau memenuhi standar etika tersebut. Oke, berarti kalau setelah kita mengajukan proposal penelitian ke komisi etik tuh kita perlu nunggu dulu atau bisa dapat surat keputusannya? Nah, jadi jika kita sudah mengumpulkan proposal penelitian ke komisi etik, itu kita nggak langsung dapat suratnya. Kita harus nunggu beberapa waktu dulu karena si proposalnya ini nanti ditelaah dulu oleh si komisi etik. Jika sudah sesuai dengan standar etikanya, maka surat tersebut bakal diterbitkan oleh si komisi etiknya ke peneliti. Kayak gitu sih. Bagaimana sih manajemen hidup akhir mencit ini sebagai uji coba penelitian toksikologi lingkungan? Untuk
manajemen hidup akhir mencit pasca penelitian itu dapat dilakukan dengan metode eutanasia. Nah, sebenarnya tidak ada metode eutanasia yang ideal karena metode eutanasia ini merupakan tindakan yang mengorbankan nyawa hewan coba. Namun, metode eutanasia itu akan digunakan perlu disesuaikan dengan spesies, ukuran, usia hewan coba. Nah, keahlian dan juga preferensi si peneliti. Menurut Center for Invasive Species Solution menyarankan metode eutanasia mencit dengan cervical dislocation, yang artinya dengan memegang bagian belakang tubuhnya dan diturunkan dengan cepat sehingga bagian belakang kepalanya dapat mengenai benda keras dan padat. Namun bisa juga sebenarnya hewan coba itu dapat dipelihara kembali jika kondisi hewan tersebut masih memungkinkan untuk dirawat. Wah, kita udah nggak terasa nih, udah banyak sekali ngobrol dan juga diskusi bersama teman-teman terkait bioetika mencit dalam penelitian toksikologi lingkungan. Nah, kita terima kasih juga nih kepada teman-teman yang sudah berdiskusi dan mau memberikan pandangan terkait bioetika mencit sebagai hewan coba penelitian toksikologi lingkungan. Oke, sampai jumpa di bintik selanjutnya yaitu Bincang Etika Podcast kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Bye.